sudah sampai di GMR. Kita mau ziarah. Ada Ibu Margaret. Ada Bella. Bella, hai. Ada Mary, ada Dewi. Ada ya. Ini Fortuna. Kita udah sampai ya. Sudah kurang lebih 1 jam. Jalan nggak jauh ya. Sekarang kita lihat yang lain. Ini lokasinya GMR. Kita mau ziarah ya. Baru sampai. Ada Pak Rudi, ada Pak Burhan, ada Pak Ahid, ada Bu Maria. Kenapa dapat oleh-oleh ya? Ada Ibu Nina tuh, ada, wih keren loh backgroundnya, artis, Maria Carey. Ada Bu Susan juga. Ada Amora, hai Amora. Tadi mabok ya, muntah ya. Sama saya. Ayo teman-teman semua kumpul di sini ya, kita kumpul. Nanti jam 10.30 kita siap-siap untuk jalan salib ya. Nanti jalan salibnya jam 11. Ayo kumpul dulu semua yang sedang di toilet. Ya, silakan kumpul. Ada kata sambutan dari Pak Michael? Ada. Ya, selamat tes. Selamat siang semuanya. Bersyukur ya hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir berkumpul bersama-sama dan kita berdoa mohon penyertaan Roh Kudus. Semoga acara kita dapat berlangsung dengan baik dan semuanya dapat berjalan dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti sampai dengan akhir. Terima kasih. Oke, baik, kita mulai.
Kita bersyukur karena melalui penderitaan Yesus dan kematiannya, kita diperlihatkan bagaimana Tuhan terlibat dan peduli pada penderitaan manusia. Kenangan akan salib itu juga membangkitkan semangat dan tanggung jawab kita untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dengan cara mengupayakan kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Ibadah jalan salib menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan kisah kasih Allah itu, sekaligus menantikan pertobatan, perilaku, dan cara pandang kita bagi masyarakat kami. Semoga berkat daya Roh Kudus, kami semakin berani untuk menyatakan kepedulian lebih kepada saudara kami yang lemah dan miskin. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Pemberhentian pertama. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam ruang pengadilan Pilatus, Yesus berdiri dalam keadaan terikat. Di sekelilingnya para imam ahli Taurat dan orang-orang Farisi melontarkan tuduhan-tuduhan palsu kepadanya. Terhadap semua tuduhan palsu itu, Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Segenap pembawaannya memberikan bukti tentang rasa kesadaran bahwa ia tak bersalah. Dia berdiri dengan tenang hingga Pilatus pun heran melihatnya. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Yesus dihadapkan pada tuduhan-tuduhan palsu oleh otoritas agama yang berkuasa dalam pengadilan yang tidak adil. Akan tetapi, Yesus tidak memberikan pembelaan bagi dirinya. Dalam kehidupan kita begitu sering terjadi ketidakadilan, termasuk sistem hukum yang tidak adil. Masih banyak orang tidak mampu membela diri, terjerat dalam kemerosotan taraf hidup tanpa ada dukungan apapun. Apakah kita dapat memberikan perhatian sebagai bentuk kepedulian kepada sesama kita yang menghadapi situasi sulit karena ketidakadilan? Dan sadarkan kita bahwa Yesus ikut menderita bersama dengan kita. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini adalah awal dari jalan salib-Mu yang suci. Kami pun tergerak untuk mengingat saudara-saudari kami yang sedang berada pada situasi yang sulit dan beban berat. Engkau pun menderita bersama kami. Semoga kami bersama seluruh komponen gereja-Mu turut ambil bagian dalam jalan salib-Mu, dalam tindakan nyata mewujudkannya dalam bentuk kepedulian lebih bagi yang lemah dan miskin, dimanapun kami berada. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pemberhentian kedua. Yesus memanggil saya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Dalam ruang pengadilan Pilatus,
Saat Yesus memikul salibnya, dia membawa lebih dari sekedar kayu salib. Yesus menegaskan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Hal ini bukanlah sebuah pilihan, karena barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Selalu terbuka dan rela berbagi dengan sesama sebagai bentuk kepedulian kami kepada saudara yang lemah dan miskin. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pembagian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Yesus mengalami derita kejatuhan yang pertama, karya keselamatannya yang 2000 tahun lalu, yang mewartakan kerajaan Allah dan seruan pertobatannya tidak selalu diperhatikan dalam kehidupan manusia saat ini. Banyak murid lari meninggalkannya karena menolak salib. Akan tetapi, tak sedikit pula yang kembali memilih jalan mengikuti Yesus, walaupun harus menderita. Kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Melaksanakan tugas mulia, memanggul salib menuju Golgota, meski sampai jatuh tertatih-tatih. Kami makhluk yang lemah dan seringkali jatuh ke dalam mengikut hidup dan mati. Dikuatkanlah iman kami, dan jadikanlah kami alat-Mu yang terus melakukan tindakan kepedulian bagi saudara-saudari kami yang sangat membutuhkan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi. Karena salib yang berat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang Berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Di tengah perjalanan menuju Golgota, Yesus berjumpa dengan ibunya, Maria yang tetap setia dalam penderitaan putranya. Namun, ibu Yesus bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Relasi Yesus yang sangat dekat dengan Bunda Maria. Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria yang setia mendampingi saat Engkau didera penderitaan salib. Sadarkanlah kami pada peran kami sebagai kami orang berdosa ini.
Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. pemberhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menembus dunia. Simon yang didesak oleh prajurit untuk membantu Yesus menunjukkan simpati kepada Yesus. Yesus pun menerima pertolongan dari Simon. Pengalaman ini membuat hati Simon melekat kepada Yesus dan memberikan kebahagiaan tersendiri. Dari siapa yang memaksamu berjalan 1 mil, kita dihadapkan pada permasalahan saudara-saudari di sekitar kita. Mau tidak mau kita terlibat di dalamnya. Namun penderitaan orang lain ketika diperlukan. Semoga kami dapat menjadikan hidup lebih bermakna bagi siapa saja yang kami temui dalam hidup sehari-hari, sehingga terciptalah jaringan terima kasih dalam relasi dan komunikasi yang baik dengan semua orang. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. pemberhentian keenam. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Cinta yang Yesus tunjukkan adalah daya yang mengubah dan memperbaiki jiwa dunia. Ia menunjukkan wajahnya kepada seorang perempuan sederhana, Veronica. Kepedulian tidak selalu diungkapkan dalam bentuk materi. Dukungan dalam bentuk moral, doa, sapaan, dan yang lain sebagainya pun merupakan ungkapan kepedulian. Bentuk dukungan perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi permasalahan saudara-saudari kita. Tindakan Veronica mengusap wajah Yesus merupakan bentuk kepeduliannya pada Yesus. Tindakannya bukanlah suatu usaha yang megah, melainkan tindakan yang sederhana. Melalui teladan Veronica, sadarkanlah kami untuk dapat memberikan dukungan bagi saudara-saudari yang membutuhkan. Bahkan jika dukungan itu merupakan hal yang sederhana. Allah berkenan. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. pemberhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menembus dunia. Luka dan sakit yang ditanggung Yesus semakin parah. Selain itu, siksaan yang ditimpakan para prajurit membuatnya semakin lemah dan kepayahan. Hal ini membuat Yesus jatuh tersungkur dan tertimpa salib untuk kedua kalinya. Yesus Putra Allah, Tuhan Yesus Kristus, engkau jatuh untuk kedua kalinya. Engkau juga kembali berdiri untuk kedua kalinya. Berilah kami kekuatan untuk mengandalkanmu.
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus menghibur para perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam tradisi Yahudi, ratapan mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu, karena seharusnya mereka menangisi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka mengingat kejahatan di Yerusalem. Kayak pribadi yang paling menderita. Bersama, yang juga punya kesulitan dan kesulitan dalam hidupnya. Maukah kita berpindah seperti Yesus? Hidup yang terkenal di hadapan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami di dunia sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Yang sejati ini akan kuratapi dosa dan Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Pemberian yang ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kita mengalahkan rasa sakit, walau kami meneguh kasih yang paling teguh, selain kasih yang Kau alihkan kepada kami. Atau dari manakah kami merasakan cinta yang paling lapang, selain cinta yang tercurah dari palung hatimu yang terdalam. Kemiskinan dan penderitaan saudara-saudari kita merupakan sebuah kenyataan. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pemberian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pakaian Yesus adalah jubah tanpa jahitan, ditenun seluruhnya dari atas sampai ke bawah. Inilah jubah Imam Agung, lambang kehormatan dan kemuliaan. Namun betapa hinanya bila martabat imamat itu dilucuti di depan publik. Yesus melewati semua kepahitan itu untuk mendapatkan kembali kemuliaan Allah. Karena tanpa pakaian kehormatan, manusia harus keluar dari Taman Firdaus. Penderitaan itu tidak jauh dari kita. Bisa kita temukan asal kita mau membuka mata, telinga, dan hati kita terhadap kehadiran mereka. Mari kita ingat saudara-saudari kita, misalnya. Sayangmu dibagikan, mata
sahabatmu direndahkan, kau tinggikan harga-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Pemerasan angin kala itu menyebabkan gegugut berdarah dan menempel pada luka-luka Yesus, membuatnya terasa semakin pedih. Yesus ditinggikan tanpa kehormatan. Namun dari sana ada doa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perjuangkanlah hidup kami sebagai manusia dunia saat ini semakin menderita. Banyak kejahatan-kejahatan yang sadis dilakukan antar manusia dan sesama makhluk hidup. Peperangan, diskriminasi, tindak pidana perdagangan manusia, korupsi, perusahaan, dan sebagainya. Semoga kami tidak menambah kerusakan dunia, melainkan meneladani Engkau yang menjadi kepanjangan kasih-Mu bagi sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami. dari salib kau melihat, tak terbilang yang memuja. Berapakah yang taat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpuji kami mati. Amin. Pembahagian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Kegelapan meliputi seluruh daerah tempat penyaliban. Terdengar suara Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Lalu, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dengan wafatnya Yesus di kayu salib, Yesus menunjukkan tindakan beralasan yang sesat. Caranya dengan totalitas, ketaatan dan kesetiaan, percayaan dan iman pada Yesus yang sejati mengajak kita untuk beralasan kepada sesama. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, begitu besarnya cinta-Mu bagi kami, betapa Karena Engkau sudah lebih dahulu berbela rasa kepada kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, ini dan selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Jiwa yang berkelimpahan, wafat-Mu menghidupkan. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. pemberhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Golgota jadi saksi. Bunda memeluk tubuh sang penyembah. Aku ini hamba-Mu. Aku ini hamba Tuhan, berjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kala Yesus wafat, tubuhnya diturunkan dari salib.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Buah dari bela rasa adalah harapan, penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan ketersingkiran. Bukanlah titik akhir kehidupan. Tidakkan Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Pengertian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Akhirnya Yesus dimakamkan dalam sebuah kubur baru. Tetapi bukan berarti kasih dari karya penyelamatannya selesai. Sesungguhnya, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita sama-sama mengetahui bahwa para murid akan kembali untuk mengunjungi makam Yesus. Dalam situasi sulit, mereka tetap berziarah ke makam Yesus. Dimakamkan masuk alam kematian sampai lagi dunia. Kita menemukan jalan salib. Kita menggabungkan penderitaan serta salib kehidupan kita dengan penderitaan dan salib Yesus sendiri. Sebagai orang beriman, kita diingatkan bahwa jati diri kita terwujud dalam sikap bela rasa, tetapi kita pun sadar bahwa kita tidak bisa berbuat banyak sebagai individu. Jangan berkecil hati ketika pribadi-pribadi yang berbela rasa berkumpul. Semakin kuatlah pengharapan kita. Jalan salib juga mengundang kita untuk menghadapi tantangan iman kita secara lebih mendalam dan sungguh-sungguh. Menemukan keberanian untuk menolak hal-hal buruk yang telah memisahkan kita dari kasih Allah. Disalibkan terhadap dunia sehingga kita dapat memberikan diri kita sendiri kepada Allah dan sesama secara lebih penuh dan total. Dengan demikian kita dapat bersama-sama berseru, aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Marilah kita pergi terus menjalankan pertobatan kita. Ke dalam. Selamat siang teman-teman. Siang Bu, Guru. Ini waktu menunjukkan pukul 11.48. Sedangkan kita makan siang itu pukul 12. Ya, masih ada waktu 11 menit lagi. Silakan yang mau doa pribadi, yang mau apa silakan. Nanti 11
11 menit lagi kita ke perhentian yang pertama tadi, itu kantin. Kenal, karena kita tetangga sebetulnya di Taman Surya. Terima kasih, saya Ibu Rosni yang tadi sudah dikenalkan, menjadi satu kebiasaan kami ketika tamu datang, saya mengucapkan ucapan selamat datang secara langsung. Sekaligus terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah kembali mempercayakan Rumah Kebun GMR sebagai tempat beracara bagi Bapak Ibu sekalian. Rumah Kebun GMR hadir memang untuk itu karena sebagai umat Katolik kita belum punya tempat untuk kita bisa berkumpul yang dekat. Nah, dengan kata lain saat ini mungkin yang terdekat dengan lingkungan rumah kita di Jakarta, mungkin di sini, di Legok ini, di tempat yang terpencil, tetapi masih dalam lingkungan tidak jauh dari Jakarta. Ya, jadi untuk itulah Rumah Kebun hadir. Semoga tempat kami bisa menjadi satu tempat yang bisa Bapak Ibu sekalian pakai untuk beracara, semua acara berjalan lancar. Dan sedikit tentang Rumah Kebun, mungkin yang pertama kali datang bertanya-tanya Rumah Kebun ini apa. Jadi memang di sini Rumah Kebun GMR ini singkatan dari Rumah Kebun Goa Maria Regina. Kami memberi nama Rumah Kebun karena memang di sini ada banyak tanaman-tanaman yang suami saya kebetulan memang hobi bercocok tanam. Jadi di sini kami buatlah sebuah kebun. Lalu Tuhan memberkati dengan tempat-tempat yang ada. Di sini kami menyebutnya sebagai Aula Seoul. Ya, di bawah juga tempat menginap ala-ala Korea, karena saya tahu bahwa Korea saat ini ibu sedang demam drakor. Semoga nanti tempat tidurnya juga nanti akan ala-ala Korea, ya, kita bisa merasakan suasana Korea yang tidak jauh dari tempat kita tinggal. Lalu juga ada jalan salib sederhana, tadi stasi jalan salib sederhana ala Rumah Kebun, ada Goa Maria, ya, sederhana juga ala Rumah Kebun. Lalu yang terakhir ini ada sebuah panti jompo yang sudah berdiri dan puji Tuhan sudah ada 2 oma yang dikirimkan kepada kami untuk kami rawat biar mereka bisa menghabiskan hari tuanya secara bahagia. Nah, itulah jadi Bapak Ibu sekalian, setiap pemakaian tempat ini saya dengan suami sudah serahkan untuk panti karena memang pantinya tidak berbayar alias gratis. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mengenal ada umat di lingkungan yang memang butuh untuk dirawat, dia betul-betul tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa, tidak menikah misalnya, ya, mohon maaf, lalu tidak ada yang merawat, silahkan boleh menghubungi saya. Mungkin dengan syarat-syarat yang bisa kami berikan kepada mereka, setelah mereka penuhi syarat itu, kami bisa terima siapapun itu. Karena memang untuk itulah Rumah Kebun ini hadir. Kami ingin membayar atau membalas semua kebaikan Tuhan, berkat yang diberikan kepada kami sudah begitu luar biasa. Karena ketika nanti kami pergi, tidak yang kami bawa juga, ya Pak Michael, ya. Jadi kami tinggalkan sebuah tempat yang mungkin bisa menjadi berkat bagi semua orang. Harapan saya semoga tempatnya oke untuk Bapak Ibu sekalian beracara, menginap dan sebagainya. Mohon maaf kalau mungkin kami tidaklah sesempurna yang dibayangkan, karena memang saya tidak punya pengalaman. Tuhan memberikan kami berkat, lalu kami dengan tuntunan Tuhan lalu kami bangun semua tempat ini. Jadi kalau ada saran, masukan untuk kami sangat berterima kasih bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau tempatnya oke dan bagus juga boleh disampaikan kepada lingkungan lain, sehingga makin banyak orang yang memakai tempat ini dan tempat ini juga bisa memberikan makin banyak bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya juga ya, ketemu lagi dengan Ibu Virgin, baru tiba-tiba saya lihat karena Ibu Virgin sebelumnya juga sudah pernah memakai Claudio katanya dulu. Claudionya sudah tidak ada, sudah diganti dengan ini Bu Claudionya sekarang, ya. Jadi sekali lagi itu Bapak Ibu sekalian, untuk lingkungan Regina, saya juga ingin memberikan penghargaan khusus. Mungkin ada Pak Sardi di sini yang melihat. Pak Sardi tidak ikut, ya. Secara khusus saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada beliau karena beliaulah orang yang pertama saya datangi ketika saya pindah pertama kali ke Taman Surya. Jadi Pak Sardi waktu itu menjadi ketua lingkungan. Sekarang beliau sudah menjadi ketua wilayah atau sudah Penasehat Regina. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Hanya itu ucapan selamat datang dari saya. Semoga
makanan dan apapun yang kami hidangkan. Kalau ada masukan silahkan disampaikan. Ya, Dewi dan semua teman Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah bertanya. Tangannya mana? Amin. Ya, kami doakan semoga Bu Rosni keluarga semakin diberkati Bu dan karyawannya semua. Oke, maka langsung main harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini hari, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Happy ya, happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di bawah semuanya. Happy ya, happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kamu senang gak jadi anak Tuhan? Happy ya, happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang banget jadi anak Tuhan. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kasih-Mu tiada batas. Hati-hati, jangan sampai encok pinggangnya. Ayo, hati-hati. Lihat kamera Bu, lihat kamera. Kasih Yesus itu tambah lebarnya dan tingginya. Tambah lebarnya, tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Tambah dalamnya.
doakanlah kami. Saatnya telah tiba, bersuka bersama. Sekaranglah waktunya bernyanyi bersama. Anak-anak, ini pohon duren ya. Tunaikan syukur. Pohon duren. Ini pohon duren. Namanya pohon apa? Pohon apa? Pintar anak-anak. Pujianku, ku ceritakan Kepala sakit gak? kebaikanmu. Sakit pintar anak-anak. Puji dia, Kalau dimakan enak gak? Yesus mulia. Nggak suka duren sih. Suka duren enak. Puji dia, Ada yang suka duren? Yesus Raja. Enggak. Bagus. Suka duren ibu? Puji dia, Buka duren ini. Yesus mulia. Suka duren tuh, buka duren nih. Ya, nanti dibagi ya durennya ya. Kalau udah matang ya, tunggu tahun depan. Yesus Kalau masih Raja. inget. Iya. Duren ya, bukan dulen, bukan. Saatnya telah. Ini rumah masa depan, Bu. Oh, masih cucu ya. Kadang ku tak mengerti jalanmu, air mata jatuh di hadapanmu. Namun di dalam hatiku percaya Kau bekerja untuk kebaikanku. Walau badai datang menerpa, ku tetap pegang janjimu setia. Indah rencanamu Tuhan, walau ku tak melihat sekarang, ku tahu tanganmu bekerja mendatangkan kebaikan bagiku. Tempatnya enak, Bu. Tempatnya, Bu. Langit gelap tak selamanya kelam, mentari kasihmu kan datang di setiap langkah dan waktu. Kasih setiamu selalu baru. Hatiku berserah penuh di dalam kasih-Mu yang teguh. Indah rencana-Mu Tuhan, walau ku tak melihat sekarang, ku tahu tangan-Mu bekerja mendatangkan
pelukku. Yesus teman yang paling setia, bimbing aku selamanya. Aku anak Tuhan Yesus, disayang dan dijaga terus. Aku mau baik setiap hari, karena Yesus tinggal di hati. Aku anak Tuhan, haleluya, Yesus baik selamanya. Aku anak Tuhan Yesus, disayang dan dijaga terus. Aku mau baik setiap hari, karena Yesus tinggal di hati. Tak terselami bagiku.
telah mengubah hatiku dan berikan hidup yang baru. Kau curahkan kasih-Mu.
J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation Mr. Worldwide, of party people. get on the floor, darling, get on the Red one. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the chain. Baby, it's the truth, I'm like Inception, I play with your brains, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Tonight we gon' be it on the floor. Tonight we gon' be it on the floor. I know you got it, clap your hands on the floor and keep on rocking, rock it up on the floor. If you're a criminal, kill it on the floor, steal it quick on the floor, on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. It's getting ill, it's getting sick on the floor. We never quit, we never rest on the floor. If I ain't wrong, we probably die on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Tonight we gon' be it on the floor. 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 Donk is like a trunk full of bass on an old school Chevy 7 tray Donkey Donk. All I need is some vodka and some Chonky Conk, and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lally, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Tonight we gon' be it on the floor. Tonight we gon' be it on the floor.
Jadi kemarin waktu Piala Dunia itu saya pegang Prancis. Teman-teman saya di komunitas pegang Argentina. Dan pada umumnya Argentina, saya satu-satunya yang Prancis. Tapi saya senang saja karena Dua-duanya. Prancisnya mantap kan? Iya. Luar biasa. Mbappe sepatu emas kan? Bukan Messi, Ibu Messi. Saya Mbappe. Oke. 2015 saya berangkat ke Prancis. Kemudian tanggal 31 Juli 2016 saya ditugaskan jadi imam. Bukan di Prancis tapi di kampung halaman saya di Flores. Saya orang Flores. Keuskupan Agung Ende. Di sini banyak orang Flores, Romodomi. Iya, saya orang Flores. Saya sebenarnya mendengarnya di Flores. Kebanyakan orang Flores itu masuk SVD, OFM. Tapi Robo Yongki ini pilih MSC. Kenapa? Masih suka cewek. Karena manusia segala bisa di laut, bisa di gunung, bisa di udara, bisa di tempat yang dingin di Prancis, bisa di tempat yang panas di Kei, di Lobo. Dia bergerak terlalu cepat. Jadi kalau orang yang tidak punya akar, makanya hidup jadi tidak kuat. Sehingga dalam saat ini kita dengar tuh ada istilah nous vivons dans la société liquide. Ibu sudah tahu tuh bahasa Prancis tadi? Kita I don't know what you mean. Okay, we are living in this liquid society. Kita tinggal dalam suatu dunia yang sangat cair, berarti tidak padat. Cair berarti ikut arus saja, tidak ada pegangan. Itu saat ini. Sehingga orang-orang mencari pegangannya sendiri-sendiri. Karena hidup dalam dunia yang cair tadi, tidak padat lagi. Sehingga di barat sana, di Prancis misalnya ada istilah anti konstitusional, anti lembaga. Orang bisa saja percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak punya agama. Atau mereka punya spiritualitas tapi tidak punya agama. Ada yang punya spiritualitas tapi tidak punya agama. Sehingga ada istilah la spiritualité sans religion, spiritualitas tanpa agama. Itu banyak. Orang mau cari kedamaian misalnya dengan hanya yoga saja, tapi tidak mau pergi gereja, tidak percaya Tuhan. Yang penting dia tenang secara jiwa batin. Itu salah, karena spiritualitas tanpa kekuatan agama, tanpa kepercayaan kepada Tuhan. Ini dunia saat ini seperti itu. Orang kita bergerak dalam sebuah dunia yang sangat maju, apalagi saat ini ada AI. Orang pikir semua hal bisa dijawab oleh AI, tapi hati kosong karena tidak ada relasi dengan Tuhan.
bersamamu dan bersama rohmu. Selamat siang kepada kita semuanya. Kita sudah bersama-sama mengikuti rekoleksi singkat dari pagi hingga pukul 11 ini, dan kita telah diantar bagaimana untuk menemukan Tuhan, untuk menghidupi kasih karunia dalam hidup kita sehari-hari, secara khusus dalam keluarga kita masing-masing. Kita berkumpul pada hari ini, hari Minggu biasa yang ke-18, dan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini memberikan inspirasi kepada kita untuk senantiasa tergerak hati oleh belas kasihan sebagaimana Tuhan Yesus yang telah tunjukkan dengan memberi makan kepada begitu banyak orang. Baiklah, di awal perayaan Ekaristi ini kita menyesali segala dosa dan kekurangan kita, karena acap kali kita tidak hidup sesuai dengan spirit kita sebagai pengikut Tuhan. Dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran. Bacaan pertama dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang tidak bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapatkan makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Senekkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengisar perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah
Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tempat, di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sambil menengadah ke langit yang memberkati, memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebenarnya kita sudah mendengar begitu banyak hal tadi pagi, dari jam 8 sampai jam 11. Kita saat ini tutup dengan perayaan Ekaristi. Ketika dihubungi, dikatakan bahwa ada sebuah lingkungan Regina, Santa Regina, akan mengadakan rekoleksi keluarga. Saya bertanya, tema apa? Yang penting tentang keluarga.